previousnya, forward and previousnya. Nah, dia itu nanti tinggal swipe ini. Kira-kira sejauh ini dari Kak Jan dan juga Abang Tuan bilang fokus di satu fitur dulu, gitu. Nah, kira-kira buat tunanetra baru itu aja sih, Bang. Oke, Bang. Udah ya? Udah. Aku masih ngeliatin di Figma tadi. Apresiasi ya, jadi memang makasih banyak teman-teman. Artinya diskusi kita kemarin itu kan nggak cuman sekedar basa-basi ya, tapi memang ya alhamdulillah ada hal-hal yang bisa kita implementasikan dan ya kelihatan sih memang improve-nya jauh dari yang pertama sekali ditunjukin kan ke abang dengan yang sekarang. Pertama memang ini abang suka ya, jadi ini memang fitur penting dan ini alhamdulillah tidak terlewatkan karena kemarin itu kan ini kan hampir terlewat ya. Fiturnya itu namanya onboarding. Jadi dalam sebuah aplikasi, apalagi sifatnya itu aplikasi yang jadi sebenarnya kalau kita bicara aplikasi sendiri, aplikasi mobile terutama ya, aplikasi mobile itu ada beberapa jenis. Yang paling umum itu dia dibagi ke dalam 3 kan. Yang pertama itu aplikasi yang sifatnya jadi assistance. Yang kedua itu dia conversion. Jadi kalau assistance itu dia benar-benar ngemudahin kita untuk melakukan suatu hal. Kalau conversion dia apa yang kita lakukan sebelumnya itu secara offline misalnya, itu kita jadinya melakukannya secara online. Misalnya contohnya M-Paspor ya. M-Paspor itu kan dulu kan kita kalau mau dapat antrian kan kita datang offline ke kantor imigrasi. Sekarang kan ada di M-Paspor, kita tinggal input data nanti keluar jadwalnya. Nah, itu kan sebetulnya sama aja fungsinya, cuma bedanya kita lakukannya secara online. Jadi dia conversion. Nah, yang ketiga itu yang benar-benar baru ya, new lah. Misalnya sesuatu yang cuma bisa ada di sana. Contoh misalnya memesan makanan secara online. Nah, ini kan sebelumnya nggak pernah ada gitu. Kalau yang pertama tadi mungkin contohnya paling mudah itu membaca artikel gitu kan, atau sharing informasi. Sebelumnya bisa aja gitu kita menggunakan platform-platform yang udah ada. Tapi kalau misalnya kita punya aplikasi itu jadi lebih mudah. Artinya yang mengasistensi kita, meningkatkan mungkin efisiensi dari pekerjaan kita yang biasanya ini terbagi 3 ini sih. Di luar ini masih banyak lagi tentunya, tapi utamanya itu. Nah, kalau kita bicara aplikasi kita ini, si Buset gitu ya, Buset sampai kaget gitu ya. Si Buset ini kan kita harus tahu dulu dia ada di posisi mana kan gitu kan. Positioning-nya tuh ada di mana. Kalau menurut ini nanti masuknya jadi 2 kan. Yang pertama itu dia asistensi, atau yang kedua dia benar-benar new features gitu. Artinya sesuatu yang ditawarkan yang sebelumnya itu nggak ada. Kan gitu. Kalau konversi kan ini kayaknya belum menyasar ke sana gitu, karena arahnya mungkin kalau membaca antara 2 itu. Nah, asistensi itu ada satu fitur yang ini fitur wajib, sama juga si new features. Dua-dua ini ada satu fitur yang sama persis cirinya itu dan ini wajib. Namanya itu adalah fitur onboarding. Fitur onboarding ini adalah menjelaskan bagaimana kemudian aplikasi ini nantinya digunakan oleh si pengguna dan juga untuk mengkolek info-info dasar yang dibutuhkan supaya aplikasi ini nantinya bekerja dengan baik. Contoh kalau misalnya teman-teman tahu, onboarding yang paling populer itu adalah aplikasi diet, aplikasi fitness. Itu nanti kita disuruh untuk input berat badan kita, tinggi badan gitu kan, usia, jenis kelamin, kebiasaan, makanan dan yang lain-lain kita input semua. Di rumah ada alat gym atau enggak gitu ya. Dan yang lain-lain. Nah, supaya nanti si aplikasi ini bisa mengkalkulasi program yang bisa di-offering ke kita. Jadi itu yang paling umum. Nah, di sini itu abang lihat sebenarnya onboarding-nya udah ada, tapi mungkin perlu di-improve gitu ya. Kita harus benar-benar dapetin aplikasinya itu harus bisa mendapatkan data awal jadi kita punya misalnya standarisasi ya. Misalnya gini, ada 10 data. Kita butuh 5 data supaya aplikasi ini bisa bekerja dengan baik, kan gitu. Misalnya. Jadi 5 data ini itulah data minimal yang harus kita dapatkan ketika proses onboarding. Onboarding si si user gitu ya. Itu juga yang abang lakukan di Healthbeats misalnya. Di Healthbeats itu ketika kita registrasi pasien itu ada onboarding. Jadi kita masukin kemudian sampai kemudian suku kita gitu ya, ya kebiasaan, utilities dan lain-lain. Karena memang
aplikasinya membutuhkan itu. Nah, di kita kan ini penting juga. Tadi kayak Abang bilang kemarin, apakah dia ada assistance, apakah kemudian dia buta, misalnya dia tunanetra, apakah full tunanetra 100%, apakah mungkin cuma buta sebelah, apakah mungkin cuma penglihatan yang sangat terganggu yang luar biasa gitu kan. Ada juga kan yang butanya tuh nggak 100% parsial gitu kan dan yang lain-lain. Yang kita perlu kita definisikan karena nanti akan menjadi nanti sistem kita tuh akan, kalau bahasa bahasa populernya itu namanya SPK, sistem pengambilan keputusan. Jadi nanti kita akan, ini adalah level terendah dari AI ya. Jadi kecerdasan buatan yang kita tanamin ke dalam sistem. Kita kasih tahu sama sistem kalau ini, kalau A maka B, kalau B maka C, kalau C maka D dan seterusnya. Nanti sistem akan tinggal mengkalkulasi itu. Nah, itu nanti akan bare minimum yang rencananya nanti bakal kita buat. Nah, ini kan memberikan apa namanya informasi tentang ilmu bisnis kan itu. Nah, sebetulnya ilmu bisnis itu bisa didapatkan dari mana aja, dari siapa aja, dari platform apapun. Cuman apa yang membedakan Buset dengan platform-platform yang lain adalah Buset memberikan, nih misalnya kita garis bawahi, unique value proposition kita tuh apa? Unique value proposition kita adalah Buset ini itu memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kita bisa. Nah, itu yang paling penting gitu loh. Sama halnya misalnya Abang ya, Abang misalnya suka bola gitu. Ada informasi tentang MotoGP, tips misalnya mungkin membalap MotoGP atau mungkin tips misalnya tenis lapangan gitu kan. Ini tipsnya penting, tapi ketika Abang yang misalnya pemain bola itu jadi nggak relate. Nah, ini itu yang terjadi di pasaran sekarang. Informasi itu banyak sekali kan gitu kan. Cuman bagaimana mendapatkan informasi yang relate, informasi yang benar-benar dibutuhkan sama kita. Nah, disitulah Buset hadir, terutama untuk disabilitas. Karena disabilitas tuh pasti lebih susah menemukan itu kan dibandingkan kita yang biasa-biasa aja. Mereka kan extraordinary, luar biasa gitu kan. Artinya, teman-teman, yang perlu kita tekankan, kalau menurut Abang, ya Abang juga kemarin sempat berkontemplasi lah istilahnya ya, sempat berpikir juga membayangkan gitu ya. Kalau menurut Abang sebenarnya UPV kita tuh harusnya ada di sana gitu, personalisasi materi gitu. Jadi ketika misalnya ditanya dewan juri gitu kan, apa yang membuat aplikasi kalian ini beda gitu? Ya simple, kita bisa bilang bahwa aplikasi yang kami buat itu akan memberikan informasi yang memang sesuai dengan penggunanya. Jadi Bapak tidak akan mendapatkan informasi kena lili misalnya. Kenapa Bapak nggak suka air gitu? Misalnya contoh. Kan gitu. Gitu juga dengan sudut tunanetra ini, atau tunawicara, atau tunarungu. Itu maka pertama, saran Abang, ini sebenarnya udah bagus nih. Ya kan? Cuma mungkin perlu diimprove itu pertama adalah onboarding-nya. Proses onboarding kita harus dapatin data yang kita butuhkan untuk kita kemudian menentukan siapa harus dapat informasi yang mana. Kan gitu. Itu dia proses onboarding satu. Yang kedua adalah yang namanya mungkin teman-teman, jadi kan aplikasinya studi ya. Aplikasi studi ini cukup tricky. Cukup tricky karena banyak sekali aplikasi pembelajaran itu yang susah kita untuk mendapatkan ininya gitu. Contoh misalnya ketika teman-teman buat misalnya satu artikel gitu ya. Kita ambil contoh aja. Misalnya kalau kita baca di page saya share screen kali ya biar bisa apa aja Abi boleh buka Figma-nya nggak Bi? Oh atau ini di switch aja Bibi. Page enter aja. Ya, coba bisa di scroll ke ini nggak Bi? Di ini ada kursor Abang tuh. Kelihatan nggak ya? Yang di ini Bi. Oh ini. Ada nggak kursor Abang? Iya, coba. Nah itu. Nah itu adalah salah satu contoh simple gitu ya. Ketika teks itu banyak. Nah teks ini yang banyak ini kalau kita aja menginterpretasikan sebagai orang yang biasa, itu kita kalau Abang sejujurnya agak kesulitan untuk membacanya gitu. Ya kan, apalagi dengan misalnya materi yang banyak dan kita nggak remote. Makanya agak sulit ketika misalnya kemudian aplikasi itu berbasis teks gitu. Nah, kalau memang mau berbasis teks, itu dibuatnya per chapter dikit-dikit aja.
Dan mungkin perlu dibuat yang namanya checklist. Jadi ketika dia mau jump dari satu sub materi ke materi yang lain, harus ada checklistnya. Nah, di dua itu aja sebetulnya kalau menurut abang sih udah oke, gitu. Artinya kita benahi satu di pengambilan datanya untuk menentukan tadi siapa dapat informasi yang mana, dan yang kedua kita harus bikin informasi yang udah kita kasih itu bisa dia dia bisa ambil ilmunya dari sana, ya kan? Nah, sekecil apapun. Makanya sebetulnya lebih bagus kita ngasih materi gitu setengah halaman misalnya, tapi setengah halaman itu dia paham, ketimbang kita ngasih materi satu buku tapi satu kalimat pun tidak ada yang paham. Kan itu lebih penting ke arah sana. Gitu. Dan ini juga berlaku di abang rasa di aplikasi kita gitu. Jadi penting kalau menurut abang sih adalah bagaimana kita mendelivery materi ini gitu ya. Jadi kita udah punya materinya, mungkin perlu juga dibuat yang namanya checklist. Jadi dia nggak cuman sekedar swik, tapi kita harus memastikan bahwa at least dia udah dapat gitu. Misalnya contoh ya, untuk melakukan, misalnya contoh nih, ya kan, ini abang lah istilahnya pemateri ya, misalnya pemateri untuk tunanetra. Jadi abang sharing suara lah ya, sharing suara misalnya. Hai, selamat datang di kelas bisnis kita yang pertama. Jadi kita kali ini mau bikin bisnis, namanya adalah, soalnya contoh apa ya, bisnis tunanetra tuh ya? Pijit misalnya. Pijit tuh ini gak ya? Ya pengusaha juga kan ya, dia kan bisnis ya. Self-employed namanya. Pijit gitu ya. Bagaimana kemudian kita pijitnya itu, kita kan nggak mungkin nambah klien siapa, misalnya Bu gitu kan. Ibu kan tetap mungkin misalnya sehari bisa mijit 10 orang kan, nggak mungkin tiba-tiba sehari bisa menjadi 100 orang. Jadi yang bisa ditingkatkan dari nilai jual ibu supaya pendapatan yang meningkat itu adalah bukan jumlah orangnya yang bisa ibu pijit, tapi bayarannya per orang. Kan itu. Misalnya mungkin satu orang tuh bayarnya 100.000. Nah, bagaimana ibu bapak ketika mijit itu bisa dapat 500.000. Nah, kali ini saya akan bagikan tipsnya. Nah, sampai situ dulu. Nah, biasanya kan materi itu harus ada trigger. Ya kan? Dari trigger itu harus benar-benar kita juga siapkan gitu. Artinya teman-teman kayak abang bilang kemarin di fokus memang di satu materi itu adalah maksudnya supaya teman-teman itu nggak kerepotan nyiapin materi yang begitu banyak. Karena kan ini kan susah materinya, apalagi kemarin kita bahas kan kalau kita bikin dari materi dari online itu gimana tentang mekanisme hak cipta, kalau misalnya ditanya sama juri misalnya, atau kita menstandarisasi itu, misalnya mana situs yang boleh, mana situs yang nggak boleh, ini kan jadi susah juga. Ya kan, akan jadi pertanyaan itu bisa berkembang kemana-mana gitu. Yang paling bagus adalah memang kita buat sendiri aja materinya. Siapa kira-kira yang bisa jadi pemateri? Ya siapa aja gitu. Kita tinggal minta tolong orangnya. Let's say misal contoh, misalnya abang mau bikin materi tentang makanan. Kan kita banyak juga kan. Misalnya teman-teman kenalan yang mungkin yang jual makanan. Udah satu orang aja dulu. Ini kan sampel Pak. Kita ada 3 materi di aplikasi kita masing-masing untuk ini. Jadi kayak gitu aja. Ntar ini kita kembangin Pak, kalau Bapak ngasih dana ke kami 5 miliar gitu kan. Misalnya gitu. Jadi kita bikin trigger. Sampai trigger itu kita kemudian ngasih checklist, ya kan. Kalau kita bisnis jasa, apa yang bisa kita tingkatkan? A kuantitas, B kualitas gitu. Contoh gitu. Nanti di checklist tuh. Misalnya. Tapi melalui audio kan, karena kan dia tunanetra, dia nggak bisa lihat. Dia tinggal bilang aja. Ini apa namanya? Kualitas gitu. Oke, benar. Baru next chapter. Udah sampai gitu aja, bikin aja sampai 3 section, udah selesai. Jadi maksud abang, materi itu nggak usah sampai selesai juga, bener juga memang kemarin, karena toh juga untuk pembuktian ke arah sana itu nggak bisa juga gitu. Tapi yang paling penting itu adalah proses delivery-nya gitu. Kita siapin materi pun dari A sampai Z, dari buku halaman 1 buku halaman penuh itu. Tapi kalau satu kalimat nggak bisa dimengerti, nggak bisa didapatkan, ya kan ini artinya bukunya tidak berguna kan gitu. Tapi kalaupun setengah halaman ya, tapi setengah halaman itu dapat semua, ya itu kan setengah halaman itu sangat berguna gitu. Jadi kalau menurut abang sih perspektifnya gitu. Cuman balik lagi, ini kan perspektif abang personal sebagai developer gitu kan. Kalian kan sebetulnya lebih mungkin secara point of view-nya lebih luas gitu ya. Jadi bisa jadi juga pendapat abang ini nggak valid 100%. Jadi mungkin bisa diskusi lagi teman-teman. Pertama mungkin ibu dosen yang lebih paham juga tentang situasi di
dalam tim teman-teman ya, dan di dalam latar belakangnya juga. Oke, itu sih kalau menurut Abang. Overall ini bagus. Mungkin entar kalau misalnya memang mau kita bahas secara UI-nya, itu nanti belakangan aja. Yang penting kita fokusnya di UX-nya dulu aja. Oke. Aduh, udah dapat banyak insight lagi sih ini Bang. Ini aku udah nangkep 6 poin. 5 poin. Kurang. Yang pertama itu onboarding. Itu miss banget sih Bang. Abang benar. Memang harus dipersonalisasi gitu. Usernya ini mau gimana pakai app ini. Terus di itu unified proposition kami itu harus kuat. Ini masih oke lah, masih abu-abu. Ini kan baru percobaan pertama ya. Terus kontennya itu instead of panjang, kenapa nggak kecil-kecil aja gitu? Tapi usernya ngerti, goals-nya kan ngerti. Nah, terus ini dari aku sih, elaborasi dari yang Abang bilang tadi. Mungkin di setiap akhir konten yang kecil tadi, kita bikin kuis kecil. Kita bikin kuis kecil. Nah, juga mungkin biar lebih menarik, biar kita nggak kayak portal news, jadinya itu kontennya juga ada kayak lebih ke tips and trick gitu Bang, kayak Abang bilang tadi, tunanetra, cara dia biar mencapai goal X itu gimana sih gitu. Itu sih. Terus komen dari saya pribadi, ternyata bikin mobile app itu ngeri ya Bang? Yang ngeri-ngeri jambul lah. Memang kan bayarnya gede. Ntar kalau bisa di mobile developer kita bisa diskusi lebih lanjut. Iya sih, ngeri Bang. Ya, itu sih. Dari teman-teman yang lain, gimana? Oh, Ibu. Kalau saya beneran masih menyerap ini, soalnya nggak ngerti soal ininya. Mungkin dari teorinya lah tadi kan, dari SPK kan, sistem keputusan tadi ya, itu ada mata kuliah kami. Nah, mungkin saya memperkuat di teorinya lah. Gitu. Kalau misalnya berkaitan dengan app-nya, mungkin memang benar-benar dari Bang Jabar lah yang menjabarkan ke kami gimana harusnya gitu. Gitu sih kalau dari saya. Sih, fokus ke UX-nya dulu. Kalau dari UI-nya, udah gimana Bang? 1 to 10. Kalau dari UI, kalau Abang boleh komen, ini kalau misalnya Abang kasih skor ya, ini udah 7/10 atau 8/10. Ini udah bagus gitu ya. Tapi memang kan masih ada ruang untuk improvement. Itu harus kita tetap sediain tuh ruang untuk improvement ya. Nah, jadi kalau menurut Abang sebenarnya mungkin Abang ngasih komen dikit aja di UI ya. Nah, di UI ini kalau menurut Abang ini masih belum mobile behavior. Ini menurut Abang sih masih seperti web view. Artinya seperti kita tampilan website yang itu responsif. Nah, contoh mobile behavior itu apa? Misalnya contohnya mobile behavior itu ada yang namanya bottom navigation. Kenapa bottom navigation itu penting? Karena memang orang itu lebih mudah berpindah dari satu activity ke activity yang lain. Jadi biasanya yang membedakan antara web dengan mobile, ini kita perlu tahu dulu ya, apa bedanya web sama mobile? Itu kan nggak cuma sekedar ada aplikasi di web, terus ada juga aplikasi di mobile, kan nggak cuma sekedar itu kan, cuma nggak sekedar, mungkin Abi deh boleh, apa yang membedakan web sama aplikasi mobile itu apa Bi, kira-kira Bi? Kalau dari Abi itu sih, mobile itu kontennya lebih compact, nggak kayak web. Web kan layarnya gede ya Bang, so kita itu dengan tapi kan web bisa dibuka dari mobile juga Bi. Iya. Google Chrome, mobile gitu. Mungkin di mobile tuh paradigmnya itu list to detail. List to detail apa tuh? List to detail. Pertama, kalau di mobile app itu biasanya di awalnya ada list. Setelah kita klik item di dalam list itu, keluar detail. Yep. Sejauh ini satu-satunya paradigm mobile list yang aku tahu itu sih Bang, list to detail. Gitu. List to detail. Sebenarnya kalau di web bisa juga kayak gitu. Nah, yang membedakan antara web dengan mobile itu adalah apa ya, yang namanya itu behavior, itu kebiasaan lah intinya. Gini, jadi website sama mobile itu punya satu perbedaan dasar yang ini nggak bisa kita cari persamaan, nggak bisa. Di mobile itu didesain untuk multitasking.
Jadi teman-teman kalau punya aplikasi mobile itu bisa contoh misalnya buka aplikasi Gojek deh, ya kan? Itu bisa sambil buka nyari apa namanya, nyari Gojek, nunggu Gojek itu masih bisa buka yang lain, kan gitu. Kalau di web itu susah, biasanya karena ketimpa dia. Dan kita balik lagi tuh udah berubah lagi mungkin sectionnya. Atau misalnya kita buka Tokopedia, kita berpindah dari satu halaman misalnya official store, kemudian kita buka lagi yang lain, kemudian kita buka lagi yang lain, kemudian kita misalnya buka yang lain lagi. Itu dia kalau di web itu tidak akan selincah kalau misalnya kita akan mobile. Itulah kenapa di mobile ada dikenal dengan yang namanya kalau bahasa Indonesia layout tab ya. Jadi dia menggunakan banyak tab. Biasanya tuh menggunakan activities kalau di Android. Nah, activities ini atau datanya lagi ada namanya fragment. Kalau di website kan kita nggak mengenal itu. Kita mengenalnya cuma page aja. Nah, kalau di mobile app itu ada kayak gitu. Jadi ada activities, ada fragment, dan nanti activities ini punya namanya daur hidup. Jadi bagaimana kemudian, ya, ketika kemudian misalnya dari satu activity ke activity yang lain, ini statusnya apa? Apakah dia dihilangkan? Apakah dia ditahan? Apakah kemudian dia di di sleep? Ya, di sleep itu maksudnya dikurangi resource-nya dan yang lain-lain. Nah, itu menjadi penting. Makanya ketika kita mendesain aplikasi yang untuk mobile, kita harus mempertimbangkan behavior ketika kita menggunakan aplikasi mobile. Itu menjadi penting juga gitu. Misalnya contoh, kalau seperti ini yang terjadi adalah prosesi ketika misalnya kita menggunakan aplikasinya. Let's say ya, misalnya contoh nih, Abang udah ini kan dari splash screen kan, masuk ke Get Started. Kemudian Abang udah sign up, udah masuk gitu ya, udah masuk ke dashboard nih. Nah, udah masuk ke dashboard, ceritanya udah masuk ke dashboard. Nah, dari dashboard gitu ya, Abang misalnya mau berpindah ke page misalnya ke profile. Berarti kan Abang harus ngeklik icon yang ada di atas kanan. Gitu kan. Nah, ketika misalnya Abang mungkin berpindah dari page ini ke page yang lain, misalnya ke page mana? Ini deh list apa nih? Coba bisa ikutin Abang nih, kursor Abang. Oke. Nah, di list ini Abang kehilangan button untuk mengakses profil tadi. Gitu kan? Atau Abang kehilangan akses untuk ini apa sih? Tombol ini itu home page yang icon B di atas. Itu logo aja sih, Bang. Ini juga nggak boleh nih kalau di UI. Jadi ini punya kedudukan yang sama. Yang membedakan satu itu fungsional dan yang satu itu logo doang, tidak fungsional, itu nggak ada. Nah, jadi proses UI itu adanya di sana. Jadi misalnya contohnya tadi room for improvement-nya satu adalah kita harus lebih mempertimbangkan behavior ketika kita menggunakan mobile. Itu satu. Makanya dia ada namanya site navigation. Nah, contohnya site navigation itu kayak gini nih. Kayak gini yang di frame 2. Nah, itu site navigation. Itu muncul ketika misalnya kita klik hamburger menu. Jadi misalnya ada hamburger menu, kita klik, itu bisa muncul kayak gini. Kemudian bottom navigation. Kemudian itu untuk navigasi ya. Nah, belum kita masuk ke bab yang lain misalnya. Dan ini juga tidak boleh kita ada dua elemen yang mempunyai tingkatan yang sama, leveling yang sama, enggak hanya sekedar dari posisi, tapi juga dari warna, ukuran, dan yang lain-lain ya. Itu sebenarnya sebagai leveling, itu sama, tapi satu fungsional, satu tidak fungsional. Ini secara UI nggak boleh. Secara UX kan dia, pokoknya dari home harus bisa mengakses profil, kan gitu ceritanya. Sama si UI, kayak gini. Nah, ini sebenarnya salah juga. Gitu. Nah, itulah pentingnya UI UX ini bekerja sama, dan biasanya satu orang kan UI UX kalau di early stage startup gitu. Tapi kalau misalnya udah di mid atau mature startup itu biasanya udah dipisah, UI designer, UX designer kan gitu kan. Bahkan ada lagi namanya UX researcher. Ya, memang beda lagi ya Bang title-nya. Beda lagi gitu. Karena memang udah lebih ke fokus masing-masing pekerjaan itu. Nah, kalau Abang tadi komennya cuma 2 aja. Ada banyak lagi yang lain, tapi itu next time aja, karena nggak mungkin kita improvisasi semua, nggak mungkin kita bikin aplikasi yang sempurna juga kan, gitu. Yang penting Abang cuma 2 tadi aja, masukkan Abang 1 navigation-nya, yang kedua tadi
terkait leveling dari komponen di dalam aplikasi. Udah itu aja. Sisa udah bagus untuk UI-nya nggak norak lah. Kalau misalnya abang bandingkan sama yang pertama ya, hijaunya sekarang ini lebih agak diterima lah. Kalau yang pertama kemarin kan terus terang abang agak sulit menerima gitu ya. Apalagi dikombinasikan dengan warna putih itu buset gitu ya bang. Kaget. Itu udah mau di trademark juga bang, jadi hijau Much buset. better lah. It's much better. Ya, thank you Abi for hard work and the team ya. Aduh, Good job. thank you ya bang. Ya, izin ya. Kebetulan ini abang udah diping-pingin dari tadi. Kan udah ada ini pula janji. Insightful banget. Kalau masih ada yang mau didiskusikan, kabarin abang aja ya. Pokoknya abang tersedia lah, available. Ya, cuman nih mohon maaf sekali, abang lupa. Ternyata udah ada ini. Biasanya abang malam-malam nggak ada kan. Ini ada pula ini ngisi juga gitu. Sharing session sama adik-adik junior juga sih dari Ilkom. Ya guys ya. Thank you Dimas, Akil, Aldi, Abi, Tata. Thank you, Bang. Bu, mohon maaf Bu tadi Bu, saya salah kata Bu ya. Marah Ibu. Thank you so much bang. Ya, Makasih, Bang. Makasih. Kalau Jabar tahun berapa ya? saya aslinya 2011 Bu, cuman saya gap year Senior saya malahan. 2012. Saya 2012. Saya asli 2012 juga Bu diusu Bu. Oh. Iya. 2011 saya nggak lulus Bu, diusu nggak diterima. Yang penting kan sekarang sukses, insya Allah. Alhamdulillah Bu, sikit-sikit lah. Oke. Ibu juga udah sukses, makasih banyak Ibu ya. Ya, terima kasih juga udah Makasih, Bang. waktunya Jaga. untuk sharing Makasih. ke kami. Ya aman. Ini kayak kita kayak ada perusahaan apa kali ya kan? Padahal insya Allah berlanjut ya. Coba Bu. Ya. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf, silakan dilanjutkan ya. Ini ya mungkin masih ada mau diskusi kan sama Bu Fadila tadi, mungkin waktunya keambil sama saya. Mohon maaf ya Bu. Saya jadiin kuas-kuas dulu ya Bu, biar Ini terkeluar. memang main speakernya kan Bang Jabar. Enggak lah Bu, kita kan diskusi di sini sama-sama Bu. Tegan kali ya Pak. Oke ya guys ya. Ini Dawa tambahin kuas-kuasnya biar enggak end. Silakan dilanjutkan aja. Bye-bye. Terima kasih ya Bang. Ada yang mau didiskusikan lagi? Mungkin kalau udah mungkin nggak ada lagi sih, Bu. Udah tercatatnya Abi apa yang nggak ada yang seperti biasa. Lengkap kok Bu nutulannya. Aman Bu. Abi kirim ya. Saya ada record sih, cuman nggak tahu ini kadang-kadang recordnya nggak jelas. Tapi agak udah paham kenapa yang mau diperbaiki kan sebenarnya. Itu poinnya udah banyak sih. Iya. Teori dari kami ada yang perlu kami tambahin nggak? Yang tadi kan sistem pengambilan keputusan itu. Nah ini tugas-tugas Bapak Dimas, Pak Akil, sama Ibu Tata. Nah, untuk research kan ke mereka gitu kan. Nah, kalau untuk sosmed udah sama Aldi. Nah, ini kan itu kemarin gayanya 2 hari. Terakhir saya ingatkan si Tata baru ngirim. Malu kan si Abi. Oh iya Bu. Yang paling susah kerjaannya. Iya, Ya, Bu. kenapa Bi? Karena aja kayaknya itu deh. Apa ya? Kalau di ilmu komputer namanya software engineering gitu. Ya. Kalau di teknik industri ada itu nggak Bu? Kayak ngebantu buat nge-manage sebuah project gitu. Kayaknya nggak ada deh. Tapi kan nggak tahu. Paling kami cuma digital marketing, itu kan baru 2 tahun ini kayaknya baru diajarin. Kan saya nggak tahu juga Bu. Oh teknik industri ngapain sih gitu? Kayaknya kalau simulasi komputer kayaknya nggak sampai di situ bahasnya. Nggak mikirnya. Programan komputer, simulasi komputer yang kayak gitu-gitu cuma itulah kami. Mikirnya bahwa itu sih Bu. Mungkin ngebantu nge-manage project ini gitu dari awal sampai selesai. Harusnya ya udah sebenarnya sih menurut saya ya research itu cuma 2 orang aja. Menurut saya malah Dimas bantuin kamu sebagai ketua. Karena yang mau dipresent nanti kan ini kan. Nih. Tapi
itu diskusi lagi di kamu, makanya saya bilang ungkapkan semua di Iya, Bu. dokumennya. Saya nggak bisa baca pikiran kalian soalnya. Teringatnya BBC itu mau orang siapa? Oh, nggak ada sih, Bu. Itu bercanda doang, Bu. Ya Allah, BBC siapa? Gitu. Ya itu, kalau kamu butuh bantuan, kalau menurut saya ya ini nanti tanyalah si Dimas mau atau tidak. Saya rasa untuk riset sih si Akil sama si Tata udah cukup. Nah, si Oke. Dimas lah sebagai ketua harusnya bantuin kamu. Karena kan nanti kalau ada present kan yang present kan si Dimas kan. Ya kan setahu saya kan dia sebagai ketua. Jadi ya kalian dua lah yang kayaknya bertanggung jawab tanda petik gitu kan, yang tentang output kita gitu. Untuk inputnya gimana. Nah, itulah dari misalnya butuh teori yang mendukung atau untuk konten-kontennya. Nah, itulah si tugas nanti si Akil sama si Tata. Nah, si Aldi biar fokus aja sama sosmed gitu. Saya juga Pokoknya kemarin didiskusiin jadi aja itu lah. sih, Bu. Kenapa? Kemarin jadi kayak optimis, tiba-tiba optimis banget gitu. Soalnya ngelihat yang lolos timnas tahun lalu, idea kita itu lebih solid. Dan hal-hal yang kita janjikan dalam tanda kutip itu lebih menarik. Nah, jadi kalau memang kita jadi nih prototipe kita, ya, kita bakalan ada chance-nya lah untuk tahap selanjutnya. Oke. Tapi tetap harus apa ya, bersiap kalau gagal. Oh iya. Ya, down to earth juga kita, karena kadang optimis sekali, agak-agak patah hati pas nggak lanjut, lebih menyedihkan. Bukan berarti nggak boleh semangat, cuman kita harus bersiap juga dengan worst scenario-nya ya. Iya, Bu. Oke. Nah, komunikasikan aja di grup. Terus kalau saya saran sih mention Dimas langsung, dia bisa bantu saya gitu. Sediakan sebagai ketua gitu. Nanti saya bela kamu, saya nunjuk gitu sih. Ah iya benar. Oh iya, Bang Aldi. Iya benar. Aku mau bilang juga nih teman-teman bahwasannya semalam waktu kemarin itu Aldi juga udah sampein juga kan pada prodi sama sekretaris prodi dari Aldi. Katanya nanti kalau mau perlu bantuan apa-apa bilang aja. Jadi Aldi mau coba approach deh, mau minta data apakah ada dari disabilitas produktif untuk kita jadiin sampel nantinya Bu. Oke, alhamdulillah kalau dapat datanya itu benar-benar bantu tuh. Iya, Kalau sebenarnya Lalu juga dari kami juga ada. Oh, lanjut Bang. Iya. Lalu progres dari aku sih yang untuk sosmednya aku rencananya mau seperti yang Ibu bilang kemarin mau desain atau bahas materi yang basic aja dulu kayak penting yang bahas mengenai disabilitas yang tunanetra itu apa, tunawicara itu apa, tunarunggu itu apa gitu. Jadi kayak istilahnya mau mukadimah dulu gitu, Bu. Iya, benar. Karena kayaknya lagi zaman gitu kan, kayaknya misalnya katanya apa gitu, terus keterangannya itu apa kan, dibuatlah menarik kayak kamus gitu kan. Nah kayaknya ya cocok, masih arahnya mendukung kegiatan kita inilah gitu. Jadi beberapa konten nanti palingan nanti ada yang kayak video juga, nanti video bukan lebih ke takutnya nanti Aldi mau ngemasnya tuh jangan sampai larinya ke dark gitulah istilahnya, agak dikemas lah istilahnya. Jadi itu jadi masih Aldi buat planning gitu Bu, nanti barulah implementasinya gitu. Benar, udah bagus ide kamu tuh. Kalau misalnya kalian butuh respon dari rekan-rekan yang lain, mention aja orang ini. Oke Bu. Mana tahu kan banyak kali chatnya ya kan, orang-orang sibuk semua pula itu kan. Itu sih. Bang Dimas sih sibuk. Kadang nggak tahu lah sibuk atau nggak bisa bagi waktu intinya. Oh iya, Bang Aldi itu mau bikin microblog ya? Apa? Bang Aldi itu mau bikin microblog ya? Masih belum kepikiran sih, cuman nanti aku coba deh. Saya itu sih Bang, kayaknya microblog keren. Lihat tim lain juga, wah, mereka udah mulai bikin konten. Oke. Semangat Bang Aldi. Oke, thank you Bi. Oke. Dari Akil ada ini masih dalam perjalanan Akil? Ya, sepertinya masih dalam perjalanan. Oke, masih ada yang mau didiskusikan?
Dari Aldi udah pas, Bu. Cuman Oke. teman-teman yang lain lah. Abi gimana? Udah Dari cukup pusing. dari Abi udah sih Bu, udah banyak Oh, udah banget. cukup pusing sepertinya. Insight-nya tadi kayaknya sampai 6 kamu bilang kan poinnya. Ya Bu. Teman-teman, boleh kita on cam dulu untuk SS biar nanti biar kayak istilahnya ada kegiatan di story gitu. Tadi yang pas ada Bang Jabar lah. Hai, itulah ya Allah. Ini tadi saya ngerekam ya, nanti saya tengok dulu resultnya. Oh ya, Saya itu kirim aja. recordnya, terus atau saya bantu screenshot juga nanti atau gimana lah itu ya. Oh ya udah Saya dari kirim lah ke grup. apa? Tapi kayak kalau sekarang jelek kali udah, cuma kita aja ngapain. Gak apa-apa lah, Bu. Tadi kan masih ada si Dimas kan, maksudnya ini tinggal si Akil soalnya. Oke. Ya kalau misalnya apa kita tutup aja gitu kan. Ini mau screenshot ya Bang? Boleh pose nggak? Ya boleh, kalau apa ya udah screenshot aja sekarang dulu. Enggak ada kita gesture tangan kita, enggak. Oh, Entah huruf B, entah apa, buset tadi. Enggak tahu lah, biasanya jangan yang atuk-atuk kali pakai jempol gitu. Aduh, Bapak-bapak. saya kalau disuruh itu ya Allah. Ya udah kalau apa ya udah ini aja dulu, gesture biasa aja dulu, nanti baru tambahan. Nah, Aldi lah mimpinnya, screenshotnya. Nanti Bu kirim yang recordnya ya, Bu. Iya ini nanti saya Udah, stop, saya tengok foldernya, saya kirim. Oke, udah. Udah. Oke. Oke. Nah, kalau gitu kita akhiri aja lah ya. Thank you, Bu. Oke, terima kasih ya semuanya ya. Thank you, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Saya live ya.